Kira-kira kalau naik bus itu satu atau ya lebih 1 jam sampai ke tempat ini. Saudara, hari ini fokuskan hati dan pikiran saudara terhadap firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesat. Jadi ada 2 roh, ya, roh yang benar dan roh yang menyesatkan. Saudara, kita tahu sekarang sudah akhir zaman. Jangan gampang percaya dengan hal-hal yang tidak benar, ya. Atau ada berita sedikit saja saudara jadi gusar dan jadi risau. Kalau baru-baru kita mendengarkan bahwa ada bunyi trompet sangkakala, entah itu sangkakala atau bukan, di beberapa negara. Kalau itu dari Tuhan, ya, semua orang di muka bumi ini mendengarkan. Saudara, jadi kita harus berhati-hati di dalam keputusan iman kita. Ya, jangan sampai kita salah dalam memilih. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Tuhan ada datang di sana, Tuhan ada datang di situ, ya, firman Tuhan berkata bahwa dia datang dan semua mata bisa melihat kepada dia. Ya, mungkin itu yang pernah kita dengar, ada bunyi trompet di beberapa negara, mungkin itu percobaan, ya. Ya, itu tidak jelas juga. Saudara, jadi ada 2 tanda, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita dalam hidup ini, bagaimana bisa membedakan roh yang benar dan roh yang menyesatkan, ya? Kita harus intim dengan Tuhan. Kalau saudara tidak intim dengan Tuhan, saudara tidak tahu apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya. Manakala roh kebenaran itu yang menguasai hidup kita atau roh yang menyesatkan, ya. Dan hati-hati, iblis paling pandai. Dia pandai sekali mempengaruhi seseorang. Sepertinya itu adalah roh yang dari Allah, padahal bukan, dia roh dari iblis, ya. Mungkin bukan lagi seperti zaman dulu. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh, roh yang dari iblis itu adalah roh yang gelap, roh yang menyesatkan, roh bla 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 bla. Saudara tidak tahu, dengan canggihnya teknologi sekarang, dengan majunya keberadaan manusia sekarang, ya, ada banyak hal yang bisa membuat kita keliru, terpojok, terpeleset, hanya gara-gara kita tidak tahu apakah ini roh benar atau roh yang menyesatkan. Saudara, harus dekat dengan Allah, intim dengan Allah, bergaul dengan Allah, datang beribadah kepada Allah, berdoa dengan Dia, maka Dia akan memberitahukan kepada kita yang benar dan yang salah. Saya ulangi, ya, di ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Sudah kamu percaya kepada Dia sang juru selamat? Dia pernah hidup di muka bumi ini sebagai manusia, ya. Dan 3,5 tahun terakhirnya Dia menyatakan dirinya sebagai Allah dengan membuat banyak mujizat, banyak hal-hal yang dilakukan, dan banyak yang jadi pengikutnya. Tapi sekarang Dia sudah ada di surga. Namun Dia kirimkan kepada kita yaitu Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak
berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia ini. Saudara, ada begitu banyak orang-orang pandai mulai menafsirkan atau mulai melihat ya, dengan angka 666 antikris. Saudara, jangan kita masuk ke dalam itu dan kita kalah, karena satu waktu itu akan harus ada di depan kita. Apa yang menjadi perbedaan antara orang yang percaya dengan bukan orang yang percaya? Orang yang percaya dia akan tahu memasuki itu, ya. Dia tahu melihat yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Oleh sebab itu dalam hidup ini perhatikan, kalau hari Minggu saudara berada di tempat lain tidak pernah beribadah, maka saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Hanya hari Minggu yang disiapkan. Kalaupun ada tengah minggu, puji Tuhan. Tapi kalau hari Minggu saudara lewatkan, Ibu Eni, saya sibuk, harus buka toko, harus mengasuh anak, harus cuci baju, harus ini dan harus itu, maka saudara akan bilang kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan saudara berkata, Ibu ini saya punya musuh di gereja, saya tidak suka bertemu dengan dia. Tidak, ini tempat yang cocok untukmu. Jangan gara-gara hanya seseorang engkau mengundurkan diri, saudara. Iman saudara tidak ditentukan oleh orang itu. Pertumbuhan iman saudara juga tidak ditentukan oleh orang itu. Jadi saudara sendiri harus menentukan diri saudara sendiri, ya. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Hari ini firman Tuhan itu datang kepada saudara. Jangan tinggalkan Tuhan, ya. Ayat yang lain kita baca. Di ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, roh yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tapi kenapa Ibu ini saya bisa tertarik sama roh dunia? Kalau membuka hati itu roh-roh dunia, maka dunia akan menjerat saudara, ya. Sekarang pilih dalam hidup ini, jangan hanya gara-gara pekerjaan, atau hanya gara-gara uang, atau hanya gara-gara kedudukan dan posisi. Saudara memilih roh yang ada di dunia ini. Memang dunia ini akan menjerat manusia, dia akan mempengaruhi sangat besar, dia mempunyai pengaruh yang begitu besar. Tapi saudara dengarkan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita setia beribadah, kita setia melayani Tuhan, maka roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini.
sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu, saudara? Ya tentunya harus punya roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang lebih besar daripada yang ada di sekitar kita. 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Saudara, kalau engkau disepelekan oleh dunia ini, kalau dunia tidak menerima engkau, jangan khawatir. Dalam hidup ini ada hal-hal memang yang harus membatasi hidup kita. Tidak semua kita bisa kompromi. Apalagi kalau dunia sekarang ya, mereka menginginkan orang-orang yang tidak jujur, yang berlaku salah dalam suatu perkumpulan. Saudara, bukan orang-orang dunia. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal itu. Jangan bilang, Ibu Endi, kalau saya menjauhkan diri, saya tidak diterima oleh mereka. Tidak apa-apa, ada cara yang lain di mana kita bisa diterima oleh orang lain. Ya, kita tidak kompromi dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang salah yang mereka katakan tidak salah. Kalau dalam satu perkumpulan, ya, ada begitu banyak orang. Kalau semua orang berkata bahwa ini hitam bukan hitam jadi putih atau putih jadi hitam, saudara tetap bisa dalam pendirian saudara. Kalau memang itu hitam, saudara akan berkata hitam. Kalau itu putih, saudara akan berkata putih. Jadi jangan takut. Kita bukan dari dunia ini. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan kompromi kepada hal-hal yang salah yang diterapkan oleh banyak orang, sekalipun itu mereka berkata bahwa itu benar. Saudara, ada cara yang lain yang Tuhan siapkan untuk kita tidak kompromi dengan mereka. Jangan takut. Jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan hal-hal yang menakutkan kita. Tuhan akan beserta dengan kita, Tuhan akan di pihak kita, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Jadi jangan saudara takut. Ada banyak hal yang harus kita perlu perhatikan. Kalau kita tidak kompromi dengan dunia ini, ya. Ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara yang saya kasihi, ada sebuah pelajaran atau sebuah ilustrasi. Jika kita berada di satu tempat, misalkan kita berada di sebuah perkumpulan massa yang begitu banyak, dalam kita menonton sebuah konser atau mengikuti ibadah KKR di suatu stadion. Pada saat kita sementara ngantri, begitu banyak orang, tiba-tiba kita melihat di bawah kaki kita, ya, ada sebuah handphone yang mungkin di sekitar kita tidak ada yang tahu. Ini respon pribadi kita bagaimana, saudara? Kita melihat ada sebuah HP di bawah. Apalagi kita melihat, ini handphone yang termahal, misalkan ya, iPhone 6, iPhone 6. Bagaimana respon saudara? Tentunya kita tidak akan membiarkan begitu saja kita mengambil HP itu. Terus bagaimana respon kita? Ini yang paling penting. Apakah kita akan berkata bahwa ini adalah rezeki saya dan saya cepat-cepat memasukkan dalam kantong saya tanpa ada orang lain yang melihatnya? Integritas kita di sini akan dinilai. Apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mengambil HP itu dan menyimpannya secara diam-diam di kantong kita tanpa satu orang pun yang tahu di sekitar kita? Saudara, memang mata manusia itu terbatas, tapi mata Tuhan tidak terbatas. Dia melihat dalam setiap keadaan, setiap apapun juga, saudara. Jadi di sini diperlukan orang-orang yang jujur. Integritas kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya pernah berada di airport. Pada waktu itu, sementara berjalan, saya melihat ada sekelompok tas yang ditinggalkan di satu tempat. Yang saya tahu pasti orang ini lupa. Mungkin pada waktu dia check-in, tas itu diletakkan di sampingnya, dan pada waktu dia akan naik pergi ke gate, dia melupakan tas itu, begitu terburu-buru. Nah, saudara, kalau kita hidup terburu
kita lupa ini, lupa itu, akhirnya kita bisa emosi, kita bisa marah. Jangan terburu-buru, atur waktu dengan baik. Nah, orang yang tadi yang saya katakan, bagaimana dengan barang-barang itu? Maka saya pergilah ke tempat, memanggil polisi, ini ada barang yang ketinggalan, tolong diumumkan, carikan orangnya. Dan saya juga pengen tahu polisi itu siapa, jangan sampai dia juga menyalahgunakan, karena kami akan meninggalkan airport itu tentunya. Jadi saudara, integritas kita di sini ditentukan apakah kita menjadi orang yang jujur atau bukan orang yang jujur, saudara. Memang tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat setiap kita. Tahu saudara, ada mata Tuhan yang melihat akan segala sesuatu. Ya? Jadi saudara, ada firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 32, karena orang yang sesat adalah kebencian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur dia bergaul erat. Saudara, kalau kita jujur di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, kita adalah teman erat dengan Tuhan. Tahukah saudara, kalau kita menjadi teman erat dengan Tuhan, kita akan diberitahukan hal-hal yang besar yang akan terjadi ke depan. Kita akan diberitahukan bahaya-bahaya yang akan datang sehingga kita dapat bersiap siaga. Ya, kita tidak masuk terperosok dalam satu keadaan dan kita kaget. Kita tidak seperti itu. Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, Dia akan memperlihatkan kepada kita apa yang ada di hadapan kita. Mungkin ada bisnis-bisnis yang besar yang akan kita menangkan dalam banyak hal, saudara. Kalau kita bergaul erat, contohnya, saudara, kalau saudara bergaul erat dengan salah satu penguasa di bumi ini, misalkan dia pejabat apa dan apa, bukan kita kepercik bahagia, kita mendapatkan peluang-peluang bisnis yang bagus. Kenapa? Karena sebelum dia merencanakan bisnis-bisnis itu, dia sudah memberitahukan kepada kita, dan kita dengan pandai akal dari Tuhan, kita bisa menentukan apa yang baik, yang mana yang harus dikerjakan dulu, yang mana yang harus diputuskan, dibeli dan sebagainya. Saudara, kita punya peluang yang besar jika kita erat dengan Tuhan. Maka hal-hal yang tidak pernah orang tahu, yang hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Ada yang berkata bahwa Ibu Eni, kenapa bisa tahu bahwa itu akan terjadi? Hal ini baik dan buruk, hal ini putih dan hitam. Kenapa? Karena kita bergaul erat dengan Tuhan. Orang-orang yang jujur, ya, dikatakan bahwa orang jujur itu bergaul erat. Ada upah yang Allah sediakan bagi orang yang jujur, saudara. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal 11 ayat 11, ya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Kita punya kesempatan untuk membangun kota. Tentunya kita dapat berkat yang banyak atas perkembangan-perkembangan yang kita lakukan, saudara. Kita mempunyai fasilitas yang besar, di mana kita mendapatkan mungkin dengan harga yang murah, tapi kita mendapat keuntungan yang banyak, ya. Kompilasi peristiwa terhangat dari berbagai penjuru dunia kami sajikan secara akurat untuk memperluas khazanah informasi Anda. Petang saudara, anggota ISIS kian terhimpit di Suriah. Ledakan bom bunuh diri di konvoi para militer India di Kashmir juga memicu kerusuhan besar di India. Informasi lainnya selama sepekan terakhir dari mancanegara juga telah. Dunia dalam sepekan, setiap Sabtu pukul 4 sore, live di Kompas TV, independen, terpercaya. Indonesia, kaya akan cerita yang oleh sebagian masyarakat diyakini kebenarannya. Ketika naik ke atas, mereka melihat adanya penampakan alam gaib seperti keramaian pasar, Bud. Tulung gantung dianggap sesuatu yang datang dari atas, orang tidak bisa menghindar. Ya kan pas semenjak dikasih minyak itu nggak sadar, jadi saya nggak tahu. Mitos, setiap Minggu dan Senin, pukul 2 dini hari, di Kompas TV. Selamat sore saudara, Indonesia Update kembali hadir ke hadapan Anda sore hari ini. Indonesia meliputi banyak wilayah dengan dinamika dan peristiwanya masing-masing. Saudara, gelaran kapal mudik gratis pertama dari Pelabuhan Kaliangat menuju ke Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur berlangsung ricuh. Ketahui lebih lengkap berita teraktual dari berbagai pelosok tanah air. Ikuti Indonesia Update, Senin hingga Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV.
yang jujur, jangan sampai ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal 11 ayat 11. Orang jujur, dia bergaul erat dengan Tuhan. Sebaliknya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, curang adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau kita curang adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, jangan curang kepada orang-orang yang rendah. Jangan curang kepada teman bisnis saudara. Kalau saudara sudah berjanji, saudara sudah menandatangani, jangan curang. Apapun yang terjadi, saudara harus menepati janji saudara. Sekali lagi, memang utang itu harus dibayar, entah dengan cara mencicil, tapi punya kemauan, tidak curang ya. Saudara mengutang pada orang yang pas-pasan, orang itu juga mencari uang dengan sebelah hati. Sementara saudara sudah berleha-leha, saudara sudah menghambur-hamburkannya dengan baik, dengan seenak saudara, dan pada waktu itu saudara tidak mengembalikan tepat pada waktunya dengan alasan saya juga susah, saya juga ini. Saudara, karena uang itu tidak jatuh dari langit. Tuhan bilang bekerja dan engkau mendapatkannya. Jadi mereka juga dengan cara bekerja mendapatkan uang. Jangan saudara berkata, ibu ini Tuhan mengampuni saya, utang saya banyak dan sebagainya. Coba ya, mungkin mulai mencari nafkah, bekerja dengan cara yang jujur, walaupun penghasilannya sedikit, tapi ada untuk saudara, dan saudara bisa membayar dengan cicil. Ada kemauan, sehingga kita tidak menjadi kekejian bagi Tuhan, saudara ya. Ada orang berkata begini, ibu ini percuma kita jujur. Kalau kita jujur kita akan ditipu orang. Kalau kita jujur kita tidak menjadi kaya. Siapa bilang? Kalau kita bergaul erat sama Tuhan, karena kejujuran kita lah Tuhan akan memberkati hidup kita. Tahukah saudara, ada pepatah di dunia ini, seorang yang jujur itu seperti sebuah permata yang sulit dicari di dunia ini. Jadi dibutuhkan orang-orang yang jujur dalam segala tindakan dan lakunya, saudara. Jadi dunia ini membutuhkan orang yang jujur, walaupun kita tidak pandai, walaupun kita mungkin sekolah tidak terlalu tinggi, tapi kalau orang yang jujur gampang sekali mendapat pekerjaan. Tidak dalam segala hal ya, kalau orang yang jujur tidak memplesetkan keuangan kantor, tidak memplesetkan ya kwitansi kantor, tidak memplesetkan apalagi hal-hal yang dapat merugikan kantor. Tapi dengan kejujurannya, jujur waktu ya, tidak mencuri waktu. Kalau dikatakan 7 jam bekerja, tidak cuma 3 jam atau tidak hanya cuma 6 jam, tetapi benar-benar 7 jam, bahkan mungkin lebih, tidak hitung-hitungan. Ada orang yang terlambat datang ke kantor, mau cepat, paling cepat pulang. Saudara, kira-kira bagaimana dengan pimpinannya? Apakah dia akan dapat dipromosikan? Jangan harap. Saudara jangan marah-marah, saya sudah bekerja 10 tahun tapi saya tidak pernah dipromosikan. Karena kenapa? Saudara tidak jujur. Jujur dalam keuangan, jujur dalam bicara, jujur dalam tindakan, jujur dalam waktu. Saudara, dibutuhkan orang-orang yang jujur. Sekali lagi firman Tuhan tadi berkata bahwa karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur dia bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita seorang Kristen yang sudah setia beribadah, ya rajin berdoa, tentunya itulah yang menjadi tindakan kita. Bukan hanya slogan saja saya orang Kristen, bukan hanya KTP saja saya orang Kristen, tapi dalam tindak tanduk kita, dalam tingkah laku kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kejujuran itu penting. Sekali lagi saya katakan, seperti sebuah mutiara yang indah di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini mulai dunia yang bengkok, tapi saudara menjadi orang yang jujur seperti mutiara yang bersinar di dalam dunia ini. Jadi sekali lagi saudara, berlakulah jujur dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, sehingga atasan saudara melihat dan saudara dapat dipromosikan ya. Jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, jujur dalam semua apa yang saudara lakukan ya. Ungkapan jujur itu tidak akan membuat memang kita cepat kaya, tetapi bertahan lama, namun pasti bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada orang yang baru bekerja 2 bulan menuntut gaji terlalu banyak. Ada orang yang baru berbisnis 2 bulan menuntut keuntungan yang terlalu banyak. Ada orang yang baru melakukan yang menuntut terlalu banyak. Saudara, semua berjalan dengan jalannya waktu. Jadi
Jangan menutup apa yang belum menjadi hak kita. Ya. Ada orang berkata bahwa Ibu ini kalau saya terlalu jujur, saya terlalu mudah ditipu. Tidak, saudara. Tuhan akan menghajar orang yang menipu saudara. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan akan mengajar. Ya, Tuhan akan menghajar orang yang membuat salah kepada saudara. Kalau kita erat dengan Tuhan, kita sahabat dengan Tuhan, maka Tuhan memperhatikan setiap langkah, setiap apa saja yang kita peroleh. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, hari ini saudara, kalau saya berada di tempat yang di bawah pepohonan, menunjukkan sikap rindangnya, ya, di tengah-tengah panas teriknya matahari, ada pohon yang Tuhan berikan. Seperti itu juga di tengah-tengah susahnya dunia ini, Tuhan memberikan kenyamanan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang di surga. Kalau pada hari ini Tuhan, Engkau memperingatkan kami kembali menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang yang setia kepada Engkau, menjadi wanita-wanita yang berkenan kepada Engkau, menjadi seorang pria yang takut akan Engkau, menjadi seorang anak muda yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong setiap kami. Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Tuhan, tolong kami Tuhan dalam setiap tingkah laku kami. Kalau ada orang yang telah menyakiti hati kami, ada orang yang telah menipu kami, hari Tuhan kami doakan agar dia mengembalikan apa yang dia telah lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari kota Amin. Dalam Yesus. Kompas TV, independen, terpercaya.